Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1998. Muhammad Qasim melihat banyak mimpi, di mana itu adalah hari terakhir sebelum kiamat, hari penghakiman. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya seringkali menundanya karena Muhammad Qasim belum menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Dalam mimpi pertama kiamat, Muhammad Qasim bercerita, "Aku sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Dia berada di atas tahtanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepadaku, 'Qasim, selesaikan semua pekerjaanmu sebelum jam 6 sore. Setelah itu aku akan menggelar kiamat.' Aku berkata baik dan mulai berjalan pulang. Dalam perjalanan, aku melihat seorang gadis dan ingin menikahinya. Lalu aku mulai mengikuti gadis itu dan benar-benar lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendirikan kiamat pada jam 6 sore. Gadis itu berjalan sangat cepat sekali sehingga aku tidak bisa mengikutinya karena rintangan dan kerumunan besar juga memperlambat jalanku. Kemudian aku kehilangan gadis itu, namun aku terus mencarinya. Ketika aku yakin bahwa aku telah kehilangan dia, aku melihat jam tanganku dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Aku sangat terkejut dan ketakutan. Aku duduk sambil memegangi kepalaku, memikirkan apa yang telah terjadi padaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberiku satu kesempatan dan aku telah menyia-nyiakannya. Tapi kemudian timbul pertanyaan dalam hatiku, bagaimana aku masih bisa hidup sampai jam 8 malam? Aku berjalan sambil ke tempat di mana aku berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketakutan. Aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nada ketakutan, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Engkau belum menggelar kiamat?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan sangat lembut dan mengatakan, "Qasim, kamu tidak pernah memberitahuku tentang penyelesaian pekerjaanmu, makanya aku belum menggelar kiamat." Setelah mendengar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, aku merasa lebih tenang. Aku berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bagaimana aku bertemu seorang gadis dan aku telah menyia-nyiakan semua waktuku untuk mengejarnya, yang pada akhirnya aku bahkan tidak bisa mendapatkannya." Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Tidak masalah Qasim, aku telah memperpanjang waktu kiamat kamu. Pasti sangatlah pulang dan istirahatlah. Kemudian selesaikanlah pekerjaanmu pada hari apapun yang kamu pilih. Dan ketika kamu selesai bekerja, maka beritahu aku agar aku bisa menggelar kiamat." Aku sangat senang dan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatiku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik padaku hari ini, dan mulai sekarang aku hanya akan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Aku pulang dan langsung tidur sesampainya di rumah. Besok paginya aku bangun pukul 7 pagi, lalu mandi dan memakai pakaian baru dan mulai melakukan pekerjaanku. Salah satu pekerjaanku adalah menghilangkan kegelapan dari dunia. Aku menyelesaikan semua pekerjaanku pada pukul 10 atau 11 pagi, lalu berkata pada diriku sendiri bahwa aku akan memberitahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penyelesaianku pada pukul 5 sore. Untuk saat ini semuanya tenang dan damai. Aku dan semua orang menikmati diri kami sendiri dan makan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat pukul 5 sore tiba, aku pergi ke tempat di mana aku berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Dengan bantuanmu aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku." Kemudian Allah berkata, "Baik Qasim, sekarang aku akan menegakkan kiamat." Kemudian aku bertanya kepada Allah, apakah engkau tidak menggelar kiamat kemarin karena aku? Dan apakah itu berarti engkau telah menambah masa hidup semua orang? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadaku, saat pukul 5 sore tiba, aku pergi ke tempat di mana aku berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Dengan bantuanmu aku telah menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku." Kemudian Allah berkata, "Baik Qasim, sekarang aku akan menegakkan kiamat." Kemudian aku bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apakah engkau tidak menggelar kiamat kemarin karena aku? Dan apakah itu berarti engkau telah menambah masa hidup semua orang?"
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadaku, aku tidak hanya saja menambah umur mereka, tetapi juga menambah rezeki bagi mereka. Dan mimpi itu berakhir di sana. Hal yang terjadi padaku dalam kehidupan nyata pada bulan Oktober 2013, aku merasa telah menyia-nyiakan hidupku dan aku menyadari bahwa waktuku tidak akan pernah kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahuku dalam mimpi pada Desember 2013 bahwa, Qasim, aku punya beberapa rencana yang sangat khusus untukmu sekarang, dan kamu istirahatlah dulu, dan setelah itu aku akan memberitahumu tentang apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Kemudian dalam mimpi di bulan April 2014, Allah berkata, untuk pertama kalinya, Qasim, ceritakan mimpimu ke seluruh dunia. Aku ingin semua orang tahu siapa dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMQ